Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda semua, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Ya, Alhamdulillah, semoga Ananda semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita meminta pertolongan dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membacakan doa sebelum belajar. Silahkan dipimpin doa belajarnya dulu ketua kelas. Fikri, silahkan dipimpin doanya terlebih dahulu. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga dengan pembacaan doa tadi, apa yang kita pelajari hari ini dapat kita cerna dengan baik dan kita dapat mengamalkan ilmu yang kita pelajari hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, silahkan semuanya untuk membacakan sebagai kegiatan rutin kita setiap pagi sebelum belajar membaca surat Ad-Duha. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Dah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Adakah anak-anak Ibu yang izin, alfa atau sakit hari ini? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir? Pak Afrinaldi izin, Bu. Gimana kabarnya Kiki? Afrinaldi dia katanya ada urusan keluarga, Bu. Oke, ada lagi yang lain? Siapa yang izin? Sakit dan segala macam. Ada lagi, Bu. Siapa? Afrinaldi, Bu. Afrinaldi aja, Bu. Oke, kita doakan semoga urusannya dilancarkan oleh Allah. Oke. Anak-anak Ibu kenal dengan Imam Syafi'i? Kenal, Bu. Imam Syafi'i mengatakan bahwa apabila engkau tidak tahan menahan lelahnya belajar, maka engkau harus tahan menahan perihnya kebodohan. Nah, pernahkah anak-anak Ibu mendengar kata-kata itu? Nah, Bu. Bentar ini, Bu. Nah, siapa yang bisa memberi kesimpulan dari makna kata-kata itu? Siapa yang memberikan? Apa makna dari kata-kata Imam Syafi'i ini? Kalau kita nggak mau belajar, Bu, berarti kita harus siap untuk bodoh selama-lamanya. Oke, bagus, pintar Nadia. Ada pendapat yang lain? Ada pendapat yang lain? Tidak? Nah,
Jadi, kata-kata motivasi dari Imam Syafi'i ini sangat menyentuh sekali. Nah, jadi kata-kata ini memberikan motivasi bagi kita bahwa apabila hari ini kita tidak mau menahan maka suatu hari nanti kita akan menahan perihnya kebodohan. Maka itu yang akan kita rasakan. Contohnya sekarang kita lihat saja orang-orang yang ada di lingkungan kita, orang yang malas belajar. Nah, nanti masa depannya bagaimana? Tentu masa depannya juga tidak akan bagus. Tapi bagi orang yang belajarnya semangat, mereka mengikuti semua apa yang diperintahkan guru, mengerjakan semua tugas yang diberikan, nah maka insya Allah dia akan mendapatkan ilmunya dan insya Allah nanti juga kehidupannya akan bagus. Paham? Paham, Bu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu yang mana nantinya kita menggunakan di sini model pembelajaran based learning yang mana siswa ibu nanti mampu menguraikan hakikat sholat dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar secara baik dan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, nah anak-anak ibu nanti mampu merincikan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial secara baik dan benar. Kemudian setelah mempelajari sumber belajar tentang makna sholat, nah anak-anak ibu nanti mampu merumuskan apa itu hikmah dalam melaksanakan sholat, kemudian mampu mengaitkan bagaimana pengaruh sholat itu dalam kehidupan sehari-hari. Di mana nanti dalam materi ini anak-anak ibu nanti akan dibentuk dalam kelompok, nanti mendiskusikan materi terkait ini. Nah, kemudian di dalam kelompok itu mendiskusikan, kemudian setelah diskusi kita presentasikan nanti ke depan satu persatu kelompoknya. Paham anak-anak ibu semuanya? Paham. Untuk mengetahui kemampuan awal anak-anak ibu semuanya, silahkan kerjakan dulu tes awalnya, ibu bagikan linknya di grup WA. Silahkan dikerjakan dulu dalam waktu 5 menit. Baik, Bu. Sudah selesai tugasnya anak-anak ibu semua? Tes awalnya? Sudah, Bu. Nah, bagaimana? Apakah anak-anak ibu dapat menjawab soal itu dengan baik dan benar? Bisa, Bu. Ada yang enggak, Bu. Oke, ada yang tidak. Nah, jadi untuk lebih memahaminya, nah kita pelajari materi tentang sholat ini. Nah, sekarang anak-anak ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama itu ada Afrinaldi, Ainul Fikri, Winda. Kelompok 2 Retna, Zainuddin, Fitri. Kelompok 3 ada Indah, Nadia. Silahkan duduk per kelompok. Sudah duduk per kelompok semuanya sesuai urutan kelompoknya? Oke. Silahkan perhatikan video berikut. First blood, you blood, double kill, triple kill, maniac. Bro, Dazan, ayo salat. Abaikan pakai nomor itu urutannya lebih tinggi urusan ini. Nah, akunya beriman, tapi mengabaikan panggilan Allah. Sama aja dengan Nabi. You have been slain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsy-Nya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah, dan yaitu pemuda yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah, dan seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian, kesendirian, yang menangis karena takut kepada azab Allah. Hadis Bukhari wa Muslim. Pemuda itu berkekuatan di antara kelemahan. Jika pemuda itu baik, maka harapan kebangkitan itu ada. Karena generasi muda adalah potensi kekuatan.
kekuatan itu harus diberi bantuan yang benar. Sangat diperlukan pemuda yang memiliki keimanan dan keyakinan. Jangan sia-sia masa muda, sahabat. Berpegang teguhlah pada keimanan agar terbit semangat muda yang bergelora untuk menjaga panjang Islam sampai Isra dan menyiapkan sangkakalanya. Nah, itu video yang Ibu tayangkan. Welcome. Siapa yang dapat memberikan tanggapannya mengenai video ini? Saya, Bu. Oke, silakan Indah. Dari video yang Ibu tampilkan tadi, saya dapat mengambil kesimpulan bahwasanya sesibuk apapun kita, apapun pekerjaan kita, ketika panggilan azan itu sudah dikumandangkan, sudah terdengar azan itu berkumandang, maka kita harus menomorsatukan panggilan Allah. Kita tidak boleh mengabaikan panggilan Allah. Kemudian yang kedua, seorang remaja harusnya cinta kepada masjid. Karena remaja adalah penerus agama. Itu, Bu. Oke, bagus. Nah, ada lagi pendapat yang lain? Tidak? Nah, Tidak, Bu. sekali kata Indah tadi bahwa, nah, berdasarkan tadi bahwa kita apabila waktu sholat telah masuk, maka kita harus segera melaksanakan sholat. Jangan sampai kita menunda-nunda waktu. Karena apalagi tidak tahu kapan ajar kita, kapan waktu kita akan kita tidak tahu. Betapa sekarang orang yang lalai dengan sholatnya. Bahkan mereka banyak yang meninggalkan sholatnya. Padahal sholat itu merupakan perintah wajib bagi umat Islam. Sekarang anak-anak Ibu, nah untuk mempelajari lebih lanjut materi kita ini, silahkan sekarang perhatikan video yang Ibu tayangkan ini. Nah, ini videonya ada Ibu kirimkan linknya melalui WA, silahkan dibuka. Silahkan antum semua perhatikan video yang Ibu tayangkan. Kemudian per kelompok itu menyimpulkan, membuat rinciannya apa sesuai tujuan pembelajaran kita tadi, apa itu hakikat sholat, nah kemudian pemaknaan sholat, bagaimana contohnya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tujuan yang 4 tadi. Masing-masing kelompok tugasnya sama, nanti selesai didiskusikan, kita presentasikan satu persatu ke depan. Nah, sekarang silahkan melihat videonya, kemudian diskusikan, lalu baru kita presentasikan. Paham anak-anak Ibu? Bu. Paham, Bu. Ada yang diragukan mengenai tugasnya? Tidak, Bu. Oke, berarti bisa ya mengerjakan. Bu, kelompok 1 udah selesai, Bu. Oke, kalau udah selesai, tunggu temanya dulu selesai. Nanti kita presentasikan lagi. Baik, Bu. Kelompok 2 juga udah, Bu. Oke, bagus. Kelompok lain juga sudah? 3? Sudah, Bu. Oke, bisa kita presentasikan lagi? Bisa, Bu. Mulai aja dari kelompok pertama ya. Baik, Bu. Baik, teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini. Yang pertama, pengertian sholat. Menurut kami, yang kami analisa dari video yang ditampilkan tadi, sholat adalah doa. Menurut istilah, sholat itu adalah segala suatu perkataan maupun perbuatan dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Kemudian hukum sholat 5 waktu yaitu fardu ain. Apa itu fardu ain? Fardu ain adalah kewajiban untuk masing-masing kita. Mungkin itu yang dari Akbar, Bu. Kemudian dilanjutkan oleh teman Akbar yaitu Fikri. Oke, silakan Fikri presentasikan. Ya teman-teman, saya akan melanjutkan hasil analisis dari kelompok 1. Selanjutnya, bahwasanya dalam hadis dari Rasulullah juga dikatakan sholat itu adalah tiang agama.
Siapa yang mendirikannya berarti mendirikan agama. Siapa yang meninggalkannya, maka ia telah meruntuhkan agama. Mungkin itu tambahan dari saya, dari kelompok 1. Saya kembalikan ke ketua kelompok Akbar, silakan. Kita aplaus untuk kelompok 1 yang sudah tampil. Berikan tepuk tangannya. Yeay. Keren. Nah, bagaimana dengan kelompok lain? Ada tanggapannya mengenai presentasi dari temanya atau pertanyaan? Atau ada yang mau menambahkan? Enggak, Bu. Udah bagus, Bu. Nggak usah ditambahin lagi. Udah bagus sekali, Bu. Oke, berarti paham ya? Tidak ada yang mau ditanyakan? Kelompok 2 silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi kita hari ini tentang sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, di sini kami tadi mendiskusikan bahwa sholat itu berarti kita secara bahasa berdoa. Secara istilah, sholat itu berarti kita mengerjakan beberapa ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Yeay. Ada yang mau menambahkan jawaban dari Lengkap. lengkap ya jawaban dari kelompok 2. Sekarang Luar biasa. kelompok 3 silahkan presentasikan hasil diskusinya. Saya sebagai perwakilan di kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama tentang pengertian sholat. Sholat secara bahasa artinya adalah doa atau meminta kebaikan. Kemudian secara istilah, sholat adalah seluruh perbuatan atau ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Manusia diperintahkan untuk menaati perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. Seorang muslim yang bertakwa akan senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang, bahkan dari perbuatan yang kurang pantas. Kemudian yang ketiga, hikmah melaksanakan sholat. Pertama, tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seorang. Berikan aplaus untuk yang kelompok 3. Oke, nah ada yang mau menanggapi pertanyaan? Tidak, Bu. Udah bagus. Oke, bagus. Beberapa orang kelompok yang sudah tampil tadi. Nah, maka sholat merupakan perintah wajib bagi umat Islam, sebagaimana sholat itu agama. Melaksanakan agama berarti ia menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya berarti ia telah meruntuhkan agama. Nah, kemudian sholat ini memberikan hikmah bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hikmahnya apabila kita melaksanakan sholat, maka tentunya kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Contohnya, hal kecil saja kita berbohong, mencuri, berkata-kata kotor. Nah, kalau seandainya orang melaksanakan sholat, yang mereka betul-betul melaksanakan sholat, tetapi mereka masih melaksanakan perbuatan keji dan mungkar, berarti mereka sholat itu tidak baik atau tidak benar. Tetapi apabila sholatnya baik, maka segala apapun yang ia lakukan, maka semuanya akan baik. Jika ada mereka melakukan perbuatan keji dan mungkar tersebut, maka dalam kehidupan sehari-harinya mereka akan berada pada jalan yang benar. Nah, itu materi kita hari ini. Anak-anak Ibu paham atau ada yang ditanyakan? Sudah paham, Bu. Paham. Oke, sudah paham. Ya, silakan Akbar. Ada yang ditanyakan? Sudah paham, Bu. Oke, sudah paham. Nah, Ibu akan mengecek apakah anak-anak Ibu
paham atau tidaknya. Nah, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, oke. Nadia, tolong jelaskan apa hakikat sholat itu. Sholat secara bahasa artinya adalah doa, sedangkan sholat secara istilah berarti segala perbuatan yang didahului dengan membaca niat sampai dengan salam. Oke, bagus. Nah, sekarang Akbar, berikan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat. Apa contoh perilakunya? Berbakti kepada orang tua, tidak patuh kepada guru-guru, sayang sama teman. Itu, Bu. Oke, bagus. Sekarang anak-anak Ibu silahkan kerjakan latihan di bawah ini. Ibu kirimkan linknya. Silahkan dibuka di Chromebook lewat WA. Di WA Ibu kirim ya. Ya, Bu. Sudah selesai tugasnya anak-anak Ibu semua? Sudah, Bu. Nah, bagaimana? Apakah anak-anak Ibu dapat menjawab soal itu dengan baik dan benar? Bu. Ada yang enggak, Bu. Tidak, Bu. Oke, Sudah dijawab, Bu. ada yang tidak. Nah, itulah materi kita hari ini berkaitan tentang menghadirkan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siapa yang dapat menyimpulkan apa materi kita hari ini? Sel Fatima bisa? Bisa, Bu. Oke, silakan. Kesimpulan materi kita hari ini, Bu, yaitu kalau kita melaksanakan sholat dengan baik dan benar, kemudian benar-benar dengan niat yang tulus, maka sholat itu bisa mencegah kita dari berbuat perbuatan yang keji dan mungkar. Karena dengan kita melaksanakan sholat dengan benar, kita merasa selalu diawasi dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, Bu. Oke, bagus sekali. Berikan aplaus untuk Sel Fatima. Nah, oke, jadi betul apa yang dikatakan Sel Fatima tadi ya, bahwa sholat itu apabila kita kerjakan dengan baik, maka dapat mencegah kita dari perbuatan keji. Apabila tidak kita kerjakan dengan sesungguhnya sholat itu, maka perbuatan-perbuatan tercela itu akan ada kita kerjakan itu. Makanya kita harus melaksanakan sholat itu sesuai dengan tuntutan Rasulullah, sesuai dengan sunnah, kemudian rukunnya. Oke, apakah anak-anak Ibu semua paham dengan materi ini? Ibu sampaikan. Paham, Bu. Paham, Bu. Apakah materi ini menambah keimanan anak-anak Ibu? Ya, Ya, Bu. Bu. Nah, oke. Untuk materi kita minggu depan itu berkaitan tentang sujud. Silakan anak-anak Ibu baca tentang sujud. Silakan buku PAI. Kerjakan yang latihan 1. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita menutup pembelajaran? Ya, Bu. Oke. Nah, oke, kita tutup pembelajaran kita. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin.